Kasal akan tindak tegas Coast Guard Cina. Berani usir nelayan Natuna akan berhadapan dengan kami. Halo Sobat Pena, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pena Militer. Kasal atau Kepala Staf TNI Angkatan Laut akan tindak tegas kapal Coast Guard Cina jika usir kapal nelayan di Natuna Utara. Isu soal kapal Coast Guard Cina masih menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Pasalnya, kapal Coast Guard Cina sendiri pernah diinformasikan telah memasuki Laut Natuna Utara di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Mengutip dari kepri.antaranews.com pada tanggal 12 September tahun 2022, sejumlah nelayan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau merasa terintimidasi oleh kapal Coast Guard Cina, terutama oleh kehadiran kapal tersebut saat mereka mencari ikan di wilayah perairan NKRI. Dari adanya kehadiran Coast Guard Cina tersebut, jelaskan lagi apakah kapal itu Freedom Navigation atau Lego Jangkar. Jika Coast Guard Cina tersebut melakukan Freedom Navigation melintasi Natuna Utara, tidak masalah. Akan tetapi jika Coast Guard Cina tersebut melakukan Lego Jangkar di ZE Natuna Utara dan melakukan aktivitas, maka itu adalah tindakan ilegal dan harus ditindak tegas berupa pengusiran. Selain itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Yudo Margono menjelaskan perihal Coast Guard Cina pada saat dalam doorstop dengan wartawan di acara pelepasan KRI Dewa Ruci dalam Ekspedisi Maritim 2022 di Markas Kolin Labil, Jakarta Utara, Kamis tanggal 22 September tahun 2022. Tentunya sudah saya sampaikan kalau ada kapal perang atau Coast Guard yang melintasi ZEE, maka Freedom Navigation atau berlayar bebas tidak masalah, selama dia tidak berhenti Lego Jangkar. Jika sampai mengusir nelayan kita, nanti akan berhadapan dengan kita, tegas Kasal. Kasal juga menjelaskan soal belum terdapat laporan Coast Guard Cina sampai mengusir kapal nelayan kita ini. Selama ini saya belum mendapat laporan Coast Guard Cina sampai mengusir kapal nelayan kita. Saya belum dapat itu, tambah Kasal. Itu artinya Kasal belum mendapatkan laporan soal Coast Guard Cina sampai mengusir kapal nelayan di Natuna Utara. Dijelaskan juga oleh Kasal bahwa di Natuna Utara juga dijaga oleh kekuatan 4 kapal perang. Untuk saat ini selain itu, kawasan Natuna Utara memang menjadi kawasan kaya akan sumber daya alamnya. Berdasarkan kalkulasi Kementerian ESDM yang mengacu pada salah satu ladang gas alam di Blok Natuna de Alpa di wilayah Natuna Utara, menyimpan cadangan gas dengan volume 222 triliun kaki kubik. Jika digunakan, maka cadangan gas alam ini tidak akan habis sampai 30 tahun mendatang. Itu artinya karena cadangan gas alam di wilayah tersebut, maka jelas saja jika ZE Natuna Utara jelas kaya. Sementara itu, potensi gas yang dapat diperkirakan di Kepulauan Natuna Indonesia sebesar 46 TCF atau triliun kubik feet, yang setara dengan 8,383 miliar barel minyak. Cadangan gas alam di Laut Natuna Utara digadang-gadang sebagai yang terbesar di kawasan Asia Pasifik. Tak hanya Asia Pasifik, akan tetapi bahkan terbesar di seluruh dunia. Menurut perhitungan sederhana yang dilakukan Kementerian ESDM Indonesia, jika diuangkan kekayaan gas Natuna Utara mencapai 6.000 triliun rupiah. Nilai kekayaan yang sangat besar, bahkan jika dibandingkan dengan pendapatan negara Indonesia dalam APBN yang hanya sekitar 1.700 triliun. Selain kekayaan gas alamnya, potensi sumber daya ikan di Natuna pun juga sangat luar biasa. Berdasarkan studi identifikasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau, tahun 2011 adalah sebesar 504.212,85 ton per tahun. Dengan jumlah yang sangat banyak tersebut, maka pantas saja jika milisi Laut Cina suka berbuat ilegal, terutama dalam mencuri tangkapan ikan di wilayah ZE Laut Natuna Utara. Selain itu, jumlah tangkapan yang diperbolehkan mencapai 80% dari potensi lestari. Itu sebabnya jelas saja Indonesia harus menjaga kawasan ZE di Natuna Utara dari potensi ancaman asing. Selain itu, ada informasi jika klaim Nindasland versi pemerintah Cina tidak diakui secara internasional. Nindasland selain tidak memiliki dasar hukum internasional, mengutip keputusan tahun 2016 oleh sebuah pengadilan Den Haag, itu juga menolak klaim historis Beijing di laut. Tulis EurasiaTimes.com. Maka dari adanya penjelasan tersebut, jelas Nindasland historis Beijing di Laut Natuna Utara
Dan untuk itu pantas saja Cina kolot mengklaim kawasan Laut Natuna Utara. Sebelumnya diberitakan nelayan Natuna diintimidasi kapal penjaga pantai Cina. Jadi bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.